alliance and network ya, bagaimana membangun kolaborasi di era digital. Mas Ari, di slide berikutnya saya ingin cerita tentang apa saja sebetulnya jejaring-jejaring yang sudah pernah dibangun oleh Tempo. Jadi kebetulan memang kami di Tempo termasuk yang aktif sekali membangun jejaring. Dan ini kami sengaja juga tonjolkan gitu ya di halaman dukung kami. Kalau di Tempo itu ada halaman support us. Jadi tempo.co/dukung kami. Nah, di situ kita menonjolkan atau meng-highlight jejaring kolaborasi Tempo. Ada International Fact Checking Network (IFCN), di mana kita terlibat di dalamnya sebagai bagian dari signatoris. Ya, kami yang ikut direview setiap tahun oleh IFCN terkait metode cek fakta dan ketaatan pada prosedur-prosedur cek fakta secara global. Pulitzer Center ini juga tempatnya Mas Hari. Kita terlibat sebagai grantee, sebagai pihak lembaga yang menerima grant, tapi juga saya sempat menjadi advisory board sebagai penasehat di Rainforest Journalism Fund, jadi sebuah dana untuk support liputan-liputan tentang hutan tropis bersama teman-teman editor lain, yang koordinatornya juga Mas Hari. Di ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, ini Tempo terlibat sejak Panama Papers 2014 sampai sekarang. Ada berbagai liputan-liputan bersama yang kita lakukan. Environmental Reporting Collective, ERC, ini ada sebuah jaringan Asia, mostly Asia Tenggara, ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, juga ada teman-teman di Taiwan, teman-teman di India. Ini khusus liputan-liputan in-depth dan investigasi tentang lingkungan. Indonesia Leaks ini adalah kolaborasi di internal Indonesia, di dalam negeri, domestik. Nah, ini juga dibangun sekitar 2015. Ada lebih dari 7 media waktu itu terlibat dan sampai sekarang juga masih aktif. Di luar kolaborasi-kolaborasi yang cukup permanen, ada cekfakta.com, indonesialeaks.id, kita juga pernah terlibat dalam proyek-proyek networking atau proyek jejaring. Judith Neilson Institute pernah membuat inisiatif ASEAN Stories. Ini mengumpulkan wartawan-wartawan, media-media dari sejumlah negara Asia untuk bersama-sama meliput. Waktu itu Tempo terlibat dalam 2 topik. Topik mengenai eksploitasi batubara, dan satu lagi itu tentang online based gender based online violence, jadi kekerasan online berbasis gender. Misalnya foto-foto banyakkan perempuan dan anak-anak ya yang disebarkan tanpa izin secara ilegal oleh pelaku yang kemudian dalam rangka. Nah, kemudian kita juga punya jejaring dengan OCCRP, Organized Crime Reporting Unit Project ya, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ini sebuah kolaborasi juga yang khusus meliput tentang isu-isu kriminal dan korupsi. Kita pernah sama-sama meliput tentang korupsinya Sukanto Tanoto yang waktu itu terkait dalam sebuah bocoran data dari Luxembourg, jadi Luxembourg Leaks namanya. Ada satu bagian dari bocoran data itu yang melibatkan pengusaha Sukanto Tanoto yang kemudian kita bantu melacaknya di Indonesia. Yang terakhir tentu yang seringkali menjadi awal mula semuanya adalah Panama Papers. Tapi kemudian ada Pandora Papers, ada juga Vincent File, jadi banyak liputan-liputan CIJ. Nah, apa yang ingin saya ceritakan sebetulnya dengan ini bukan untuk membanggakan atau menonjolkan itu, tapi saya ingin sampaikan bahwa di slide berikutnya, kolaborasi-kolaborasi ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak keuntungan. Jadi aliansi dan jaringan ini sesuatu yang krusial, yang saya kira penting untuk setiap media, untuk setiap jurnalis di era digital.
untuk individu jurnalis mempunyai jaringan lokal, regional maupun global itu membantu kita untuk memperoleh tambahan pengalaman. Jadi kita bisa meliput liputan yang isunya global gitu ya, kita mengerjakan bagian kita di lokal. Kita juga bisa mendapatkan opportunity untuk mendapat beasiswa, mendapat bantuan grant liputan, dana peliputan. Selain tentu juga kesempatan untuk belajar terus, karena ketika kita berinteraksi dengan network yang kita punya, yang kita bangun, maka kita juga mendapat kesempatan untuk bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar tips dan trik dalam liputan-liputan. Jadi manfaatnya besar sekali untuk jurnalis secara individu. Sebagai media ini lebih tricky gitu ya, karena seringkali kan harus kalau media bergerak harus seizin atau sepengetahuan direksinya, jadi pemilik atau pemimpin perusahaan. Tapi kalau pemilik perusahaan dan pemimpin perusahaan ini menyadari manfaat dari kolaborasi, membangun jaringan, maka dia juga bisa meraup manfaat sebetulnya dari jaringan-jaringan ini. Contoh Tempo tadi yang saya ceritakan, kolaborasi-kolaborasi yang kami lakukan membangun kapasitas redaksi Tempo sehingga terbiasa untuk bekerja dalam standar reporting atau liputan yang diakui secara internasional. Jadi kita bisa belajar standar prosedur untuk liputan investigasi seperti apa, belajar menulis dengan teknik-teknik yang dilakukan di media-media di luar negeri, dan itu menambah kapasitas. Tentu selain itu juga menambah revenue, karena tentu selalu ada kesempatan untuk memperoleh grant liputan, biaya operasional liputan bisa di cover oleh grant ketika media kita terlibat dalam kolaborasi dan jaringan semacam ini. Jadi saya kira itu beberapa alasan. Tentu ada juga alasan yang non financial, itu adalah berbagi resiko, teman-teman. Jadi ketika liputan itu dilakukan bersama-sama, kita sebetulnya berbagi resiko dari liputan atau dampak dari liputan tersebut. Misalnya liputan yang berbahaya atau liputan yang mungkin membawa potensi gugatan, itu ketika dikerjakan bersama, kita bisa sebelum itu terbit kita bisa saling mengecek apakah ada bolong-bolong dalam liputan yang perlu ditutup supaya tidak menjadi celah hukum. Mungkin ada kekurangan verifikasi atau konfirmasi yang harusnya bisa dilengkapi tapi tidak kita lihat karena kita terlalu dekat dengan topiknya, terlalu intensif gitu ya, seringkali butuh mata yang segar dari luar redaksi kita. Setelah liputan terbit dan ada masalah pun kita juga bisa berbagi resources, bisa berbagi apa namanya sumber daya untuk menghadapi laporan atau pengaduan yang menyangkut liputan bersama itu. Jadi berbagi resiko ini juga penting, saling menguatkan ketika misalnya terjadi masalah. Nah, di slide-slide berikutnya saya akan ceritakan bagaimana sih mulai membangun jaringan, bagaimana mulai memulai sebuah proses kolaborasi. Nah, Traffic to Extinction ini adalah salah satu proyek kolaborasi yang diinisiasi oleh Tempo. Jadi kalau apa namanya di ICIJ, OCCRP atau jaringan-jaringan global, Pulitzer, IFCN itu Tempo melamar untuk ikut gitu. Jadi Tempo apply. Kami mengajukan untuk menjadi bagian dari jaringan itu. Tapi kalau yang ini, Traffic to Extinction, kebetulan Tempo yang mendirikan bersama-sama dengan redaksi-redaksi di Asia Tenggara. Jadi awalnya adalah sebuah conference. Waktu itu di Seoul, di Korea, itu konferensi yang diselenggarakan oleh Global Investigative Journalism Network atau GIJN. Mereka menyelenggarakan konferensi untuk wartawan investigasi setiap 2 tahun. Nah, di dalam konferensi itu kita bertemu dengan wartawan-wartawan investigasi dari seluruh dunia, dan kebetulan dalam beberapa sesi kita jadi saling diskusi apa topik yang menarik di kawasan kita di Asia Tenggara.
Dan inilah yang kemudian ide ini muncul dari seorang reporter di Hong Kong, karena dia melihat di Cina di apa namanya data ekspor yang masuk ke daratan Cina dari Asia itu banyak penyelundupan eh, pangolin atau tenggiling. Yang diselundupkan adalah sisiknya, ada juga dagingnya, dan itu itu ilegal karena itu apa namanya hewan yang dilindungi, jadi hampir punah sebetulnya tenggiling ini. Nah, dia ingin tahu sebetulnya di negara-negara sumber tenggiling, Indonesia, Malaysia, beberapa negara Afrika, seperti apa sih penegakan hukumnya, seperti apa sih pengawasannya terhadap upaya-upaya penyelundupan seperti ini. Siapa sih pemainnya, siapa yang terlibat, apakah ada mafianya, terus bagaimana jalur penyelundupannya dari negara-negara asal ini sampai ke Cina. Karena dia kan taunya ya cuma di negara dia, di Cina. Jadi dia pengen tahu sumbernya seperti apa. Nah, di kita juga menarik. Oh, ternyata ada kawan yang bisa membantu liputannya sehingga ceritanya menjadi lebih lengkap. Nah, dari situlah kemudian bermula gagasan untuk meliput satu cerita tentang eh, komplotan penyelundup tenggiling ini dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia, mengungkap jalur penyelundupannya sampai ke Tiongkok. Nah, setelah terbit liputan ini, kita kumpul lagi dan melihat, oh ini banyak potensi cerita yang menarik nih. Karena sudah kerja setahun kurang lebih untuk liputan ini, kemudian kita tertarik untuk membuatnya lebih permanen. Menjadi sebuah koalisi, menjadi sebuah jaringan yang kita namakan Environmental Reporting Collective atau ERC. Berikutnya, di slide berikutnya itu liputan yang kita lakukan setelah Pangolin. Di slide berikutnya ada Beneath the Sand. Kemudian ada juga liputan Ocean. Nah, ini liputan Ocean ini tentang illegal fishing, illegal, unreported, dan unregulated fishing. Jadi IIU yang termasuk pencurian ikan lah ya di banyak negara yang sebetulnya juga menyuplai ke Cina kebanyakan. Kita juga melihat praktek-praktek perburuan ilegal di atas kapal-kapal penangkap ikan, apa namanya illegal human trafficking juga terjadi, selain juga praktek-praktek perbudakan modern, pelanggaran dari praktek perburuan yang diakui secara internasional. Jadi banyak cerita yang terungkap di Oceans ini. Di slide berikutnya kita juga menulis tentang penyelundupan pasir. Ini kita ambil beberapa negara sebagai daerah asal, di Indonesia, di Afrika, India, kemudian juga daerah kita juga meliput di negara-negara yang menjadi tujuan dari ekspor pasir ini, di Arab, dari beberapa negara di Arab, ya Uni Emirat, kemudian juga di Singapura. Jadi dengan praktek-praktek semacam ini kita mendapat beberapa keuntungan. Jadi liputan-liputan semacam ini liputan panjang. Ini negara apa newsroom-newsroom yang terlibat. Jadi ada Rage di Malaysia, Rappler di Filipina, Tansa di Jepang, ada Mongabay terutama yang banyak membantu, Inisium di Hong Kong, The Reporter di Taiwan, NBC di Amerika, PCIJ dan seterusnya, Continental di Singapura. Jadi banyak newsroom-newsroom yang kalau kita bekerja sendiri-sendiri mungkin tidak akan sanggup menyelesaikan sebuah liputan semasif itu gitu ya, mengungkap sebuah jaringan yang cukup luas, melibatkan beberapa negara atau lintas negara, cross border, lintas batas negara. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama dari belasan redaksi ini kita bisa lakukan. Nah, pola kerjanya lumayan simpel. Jadi kita apa namanya kekumpul dulu di awal untuk menyepakati outline besar. Kemudian setelah itu meeting aja setiap minggu untuk progres liputan. Dan prinsip yang kedua adalah radical sharing. Jadi semuanya harus dibagi. Dapat apapun di lapangan, foto, video, wawancara, semuanya hasil riset, dokumen, semuanya diletakkan di satu folder yang semuanya bisa dibaca oleh semua anggota konsorsium.
Sehingga ketika kita mulai menulis, kita bisa menulis dengan bahan-bahan yang diperoleh oleh setiap anggota konsorsium itu. Tentu angle-nya beda-beda, jenis liputannya juga tipe dan formatnya beda-beda, tapi bahannya sama. Kira-kira begitu modelnya di IRC. Nah, kita pindah ke model liputan di Indonesia. Ini namanya Indonesia Leaks, ini berdiri 2015. Yang terlibat di slide berikutnya itu adalah beberapa media di Jakarta, tapi kunci atau tujuan kunci dari kolaborasi ini adalah menampung whistleblower atau peniup peluit, orang-orang yang anonim, yang tidak ingin diketahui identitasnya, tapi punya informasi atau dokumen yang penting untuk bisa menjadi bahan liputan. Nah, kalau kita bikin sendiri gitu ya, sebuah platform untuk orang yang ingin berbagi dokumen secara anonim, mungkin mahal. Kalau kita masing-masing investasi gitu ya, secara teknologi, beli toolsnya, kemudian develop websitenya mahal. Nah, kita kemudian gabung sama-sama di slide berikutnya. Ada media-media ini, ada 10. Kemudian kita bikin proposal, kita ajukan ke funding, dapat dana dari waktu itu kedutaan Belanda. Kemudian mereka yang mendanai membuat website dan platform dan kemudian juga liputan-liputannya. Jadi dengan ini toolsnya bisa dimiliki bersama. Jadi akses untuk siapapun mengirim dokumen itu bisa ditempelkan di website kita masing-masing di 10 media ini. Dan kemudian orang-orang yang ingin berbagi dokumen bisa memilih dia mau kirimnya ke Bisnis Indonesia, atau dia mau kirimnya ke narasi saja, atau dia mau kirimnya ke suara saja, atau dia mau ngirim ke semuanya boleh. Jadi tools itu berfungsi secara individual, media bisa berfungsi sebagai untuk kolektif 10 media ini juga bisa. Nah, itu keuntungannya dari Indonesia Leaks. Jadi prosesnya juga begitu, kita kumpul, ada ide, semua tertarik, bikin proposal bersama, diajukan, kemudian kebetulan hostingnya atau pemilik proyeknya disepakati waktu itu 3 organisasi, yaitu AJI, kemudian PPMN, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, dan Tempo. Jadi 3 lembaga ini yang menjadi owner, tapi kemudian beneficiary-nya atau penerima manfaatnya 10 media ini. Bagaimana dengan media lain yang bergabung? Boleh, tinggal apply, nanti akan diseleksi, dikurasi apakah standarnya memenuhi prinsip-prinsip yang diharapkan dari anggota koalisi. Jadi koalisi ini bisa terus berkembang dan terus bertambah anggotanya. Nah, slide berikutnya adalah tentang cek fakta. Ini juga bentuk kolaborasi yang lebih luas. Jadi sekarang ini anggota cek fakta ini lebih dari 100 media. Awalnya hanya 20-an media. 2018 dia berdiri di konferensi Trusted Media Summit di Jakarta yang diselenggarakan oleh AJI, AMSI, dan Mavindo. Kemudian 20 media ini berkomitmen untuk bersama-sama melakukan cek fakta dalam pemilu 2019. Terus berlanjut sampai pemilu 2024 kemarin, dan sekarang lebih dari 100 media sudah menjadi bagian dari kolaborasi. Simple syaratnya, media ini ada 2 tipenya, jadi media yang ikut memproduksi cek fakta itu bisa bergabung, media yang hanya mendistribusikan konten cek fakta juga bisa bergabung. Jadi ada media mitra, ada media jejaring. Media mitra ini memproduksi, media jejaring mendistribusi. Nah, kenapa harus begitu? Karena di media-media lokal kadang-kadang tidak cukup banyak pemeriksa faktanya. Karena itu media-media lokal kalau mau bergabung cukup berkomitmen untuk merepublish atau merepublikasi, menayangkan ulang konten-konten cek fakta yang sudah diproduksi teman-teman media yang lain. Nah, ini kenapa harus luas dan berkembang, karena memang dibutuhkan sebuah gerakan untuk melawan hoax di Indonesia. Karena itu media-media butuh banyak yang terlibat dalam gerakan ini. Itu kenapa ekspansinya terus terjadi. Prosesnya relatif juga tidak terlalu rumit, jadi semua ketemu di konferensi dan menyepakati prinsip-prinsip dasarnya, dan setelah itu bekerja bersama-sama.
Nah, di slide berikutnya, saya coba, ini beberapa media yang terlibat. Ada media lokalnya juga sejak awal terlibat, ada Kabar Makassar, ada Riau, eh, online, kemudian ada Kabar Medan, Times Indonesia, Berita Jatim. Di slide berikutnya, saya coba ringkaskan kira-kira proses yang membuat sebuah eh, kolaborasi itu efektif. Pertama-tama dari pengalaman-pengalaman tadi, penting kita punya kebutuhan yang sama gitu ya. Jadi yang harus pertama-tama ditemukan atau disepakati adalah masalahnya apa. Masalah yang menjadi kebutuhan bersama untuk kita cari solusinya itu apa masalahnya. Apakah itu soal liputan lingkungan yang menghadapi sebuah apa namanya sistem yang kurang lebih tidak ramah terhadap media-media yang bekerja sendiri-sendiri, mungkin bisa membuat liputan bersama. Ini pernah terjadi di Jogja waktu COVID, waktu pandemi, beberapa media lokal di Jogja berkolaborasi untuk menginvestigasi penggunaan dana COVID di Jogja. Lokal sifatnya, tapi mereka sadar ini liputan yang penting, topiknya sensitif, mungkin berbahaya, jadi lebih baik kerjanya sama-sama. Jadi ada kebutuhan untuk membuat sesuatu gitu. Jadi dan itu disepakati. Kedua, ada dukungan dari perusahaan. Jadi tidak hanya individual. Boleh sih kalau individu, tapi biasanya tidak tahan lama. Nanti di slide berikutnya saya cerita kenapa. Jadi kalau ada organisasi atau perusahaan lebih bagus karena dia lebih institusional, lebih secara kelembagaan dia kuat gitu ya. Kemudian yang ketiga, sejak awal harus jelas misinya apa dan terukur. Misalnya waktu cek fakta kita misinya adalah kita mau cek fakta pemilu. Jadi pemilu dekat, sudah dekat setahun lagi, waktu itu 2018, hoax merajalela dan sepertinya tidak ada standar bagaimana sih memeriksa fakta dari hoax yang bertebaran ini. Ternyata ada standarnya, ternyata ada metodenya. Oh, yuk kita lakukan bersama-sama. Karena hoaxnya terlalu banyak. Jadi kalau hoaxnya terlalu banyak, kita cenderung milih yang paling viral. Kalau semuanya milih yang paling viral, berarti yang lain-lain nggak ada yang ngerjain. Nah, itu ada problem di situ. Sementara setiap hoax itu berpotensi viral. Bagaimana membagi bolanya? Bagaimana memastikan semua hoax yang potensial merusak ini bisa diperiksa? Kita padahal setiap media mungkin cuma punya 2 sampai 3 orang pemeriksa fakta. Ya sudah di-pool saja, digabung tenaganya. Kemudian ada kesepakatan soal tujuan. Kita mau kemana? Mau pendek saja satu proyek liputan atau kita mau bikin koalisi yang rada permanen? Bagaimana aturan main di koalisi yang kita membuat itu? Itu harus duduk bersama-sama. Tidak boleh ada yang dominan. Jadi harus berbagi meja, harus berbagi keputusan. Tidak boleh satu pihak mendominasi. Ini yang seringkali apa namanya menjadi kunci ya. Jadi kesepahaman bahwa ini adalah sebuah kolaborasi yang kolektif sehingga tidak ada satu pihak yang mendorong saja sementara yang lain pasif. Karena pasti capek buat yang mendorong. Kalau Acara yang mendorong saja itu satu orang, dia pasti punya daya tahan terbatas. Sehingga kalau stamina dia habis, maka kolaborasinya juga mandek. Tapi kalau sejak awal kolektif, semua orang bersama-sama, tahu apa tugasnya, berbagi tanggung jawab, mudah-mudahan bisa lebih, nafasnya lebih panjang. Aturan mainnya seperti apa? Kalau liputan, bolehkah mengatasnamakan koalisi atau harus pakai nama media masing-masing? Itu seringkali jadi masalah. Kemudian wawancaranya misalnya dengan Tempo, kemudian dipakai sama Suara, boleh atau tidak? Atau di Suara ketika pakai liputannya Tempo harus disebut bahwa itu dari Tempo, misalnya begitu. Jadi aturan mainnya sampai detail harus disepakati. Kalau tidak bisa jadi masalah. Byline, siapa yang ditulis, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian manfaat. Nah, ini penting nomor 6. Setiap pihak yang terlibat harus merasakan manfaatnya. Karena kalau dia tidak dapat manfaat, maka dia tidak merasa penting untuk terus ada di situ gitu. Manfaatnya apa? Ya tadi itu. Kalau ada grant, ada dana, ya harus dikelola bersama secara transparan.
Jangan sampai ada yang mencurigai penggunaan dananya tidak kolektif atau hanya menguntungkan sebagian pihak. Setiap penggunaan dana harus disepakati bersama. Jadi manfaat itu penting dipastikan. Sebetulnya motif teman-teman ini gabung apa. Jadi kita semua harus tahu masing-masing itu kepingin dapat benefit apa. Dan mungkin nggak benefit itu atau manfaat itu kita deliver dalam jaringan itu. Kalau misalnya mungkin, ayo kita kerjakan sama-sama. Kemudian ada semangat kebersamaan. Tentu ini mungkin terkesan klise gitu ya, harus semangat kebersamaan, tetapi penting karena kalau tidak maka seringkali keputusan itu diambil sepihak. Dan kalau sudah ada orang yang ditinggal atau merasa ditinggal, dia jadi nggak berminat lagi untuk aktif karena merasa ditinggal-tinggal terus dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya adalah kenapa sebuah kolaborasi tidak efektif. Di slide berikutnya kita tantangan-tantangan yang muncul tadi kadang-kadang individunya yang semangat tapi bukan organisasinya. Bahayanya apa? Kalau organisasinya menugaskan dia ke desk lain atau liputan yang lain, maka lepas eh, dia dari kolaborasi yang dia bangun, dia tidak disediakan pengganti oleh perusahaan. Tapi kalau perusahaannya itu menyediakan komit sebagai institusi, sebagai lembaga, maka dia akan menugaskan yang bersangkutan terus mengawal koalisi tersebut. Kemudian yang kedua, tidak fokus, jadi terlalu banyak hal yang mau dilakukan. Jadi, tapi lawannya nomor 3, terlalu fokus juga tidak bagus. Jadi kalau terlalu fokus hanya program jangka pendek, satu proyek liputan, setelah itu selesai, ya jadinya nggak bernapas panjang juga. Jadi penting menyeimbangkan antara short term gitu ya, jangka pendeknya mau ngapain, tapi juga punya visi jangka menengah dan panjang. Setelah ini mau ngapain. Kemudian yang ketiga, tidak ada mekanisme yang akuntabel. Melakukan hal yang sudah dilakukan orang lain, redundant. Kemudian berarti dia tidak baru gitu ya, sehingga dia tidak bisa permanen karena sudah ada yang menyelesaikan masalah itu, kita mau selesaikan lagi. Kemudian tidak mengukur kesuksesan. Nah, ini penting. Apa sih indikator suksesnya dari sebuah jaringan? Ketika kita bergabung pada sebuah jaringan atau sebuah kolaborasi, tentu kita punya harapan. Saya gabung pingin ini, saya gabung pingin dapat ini. Nah, ketika itu tidak dikomunikasikan, orang lain tidak tahu, dan kemudian Anda tidak mendapat apa yang Anda harapkan, Anda kecewa, dan Anda kemudian tidak mau bergabung lagi. Karena itu penting komunikasinya terbuka sejak awal. Apa sih benefit yang diharapkan? Pinginnya dapat apa dari kerja bersama ini? Kemudian sudah disepakati, kita rayakan keberhasilannya. Jangan diam-diam aja gitu. Jadi perlu ada selebrasi lah terhadap setiap milestone yang dicapai. Terakhir, ketika sebuah kolaborasi sudah berjalan, eh, eh, kemudian ada keinginan untuk melakukan perluasan-perluasan, melakukan ekspansi, biasanya muncul juga masalah. Jadi pertama, menjaga nafas yang panjang, menjaga stamina, nah, itu penting. Kemudian mengubah kolektif atau ikatan kolektif itu dari berbasis individu ke berbasis lembaga. Kemudian memahami kenapa perlu ekspansi, seberapa luas ekspansinya. Jangan terlalu cepat deh nambah anggota, nanti standarnya turun misalnya. Atau harus cepat-cepat nambah karena gerakannya butuh masif. Nah, itu diskusi-diskusi yang penting untuk disepakati. Ketidaksepahaman soal ukuran keberhasilan itu tadi yang saya sebut. Jadi apa sih yang disebut berhasil untuk media X mungkin tidak sama dengan media Y. Nah, kalau tidak sama, maka mereka akan punya sudut pandang yang berbeda ketika melihat apa yang sudah dicapai. Yang satu merasa sudah berhasil, yang satu merasa belum berhasil. Ini perbedaan ini yang mengakibatkan terjadi ketegangan-ketegangan yang akhirnya membuat kolaborasinya tidak lagi sejalan. Tidak ada mekanisme yang akuntabel untuk berbagi manfaat. Tadi misalnya soal anggaran, pemanfaatan dana, penggunaan alokasi sumber daya. Misalnya ketika liputan bersama, kenapa media X saja yang kirim wartawan? Media lain ketika diajak liputan bareng, wawancara bareng, riset bareng, tidak pernah kirim orang. Tapi begitu sudah selesai,
ikut memuatnya. Nah, itu model-model seperti itu seringkali menimbulkan ketegangan, menimbulkan masalah kalau tidak terbagi secara merata. Bagaimana menghindarinya? Harus ada komunikasi, harus ada aturan main. Jadi kalau tidak terlibat dalam lebih dari 3 kali rapat, tidak boleh ikut seterusnya ya, gitu. Karena nanti ketinggalan dan tidak paham, tidak update dengan temuan-temuan terbaru, dan itu bahaya kalau liputannya sensitif. Jadi kalau tidak ikut 3 kali rapat, ya udah berarti gugur, jangan ikut lagi. Dan seterusnya itu bisa diantisipasi kalau kita tahu problem-problem yang mungkin muncul. Berarti tidak ada dukungan dari banyak sumber, alias hanya bergantung pada satu sumber, sumber dana, sumber pendanaan, atau sumber resources, itu juga bisa membuat kolaborasinya tidak lancar. Terakhir yang juga tidak kalah penting, model bisnis. Jadi secara jangka panjang, untuk menjamin keberlangsungan kolaborasi, kita mau menghidupinya dengan cara apa? Apakah grant terus, minta dana terus dari funding, atau kita mau mencoba uh, model bisnis lain, misalnya buka prospek untuk menjual kontennya ke jaringan media internasional atau ke apa platform-platform OTT misalnya, begitu dan seterusnya. Jadi perlu dipikirkan. Itu beberapa persoalan yang muncul dalam jangka panjang. Saya kira mudah-mudahan bisa memberi gambaran proses membangun aliansi seperti apa, dan silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Silakan Mas Ari, saya kembalikan ke Mas Ari. Silakan teman-teman, ayo bertanya. Ini beberapa sudah saya aktifkan speakernya langsung Izin. saja. Silakan, Ya, terima kasih Kami Mas Aji Hari. ya. Ya, nih Mas Beli, terima kasih untuk bisa sharing. Tadi ada poin yang mungkin saya miss, tapi mungkin apa sudah disampaikan atau belum. Cuman ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kami. Tadi kalau misalnya dilihat dari sisi media kan, kalau kita di daerah rata-rata secara finansial untuk liputan yang mahal seperti investigatif agak agak berat gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tapi di daerah cukup banyak NGO-NGO yang dia bukan media, tapi dia secara secara apa namanya kerja itu mereka melakukan penelusuran-penelusuran terkait dengan kasus-kasus tertentu. Lalu kemudian kita berkolaborasi dengan mereka. Sejauh ini apakah itu dimungkinkan atau tidak? Lalu kalau misalnya dimungkinkan, sejauh mana batasan-batasan yang bisa kita coba toleransi? Karena mereka juga punya misi yang berbeda dengan media, misalnya seperti itu. Terima kasih. Silakan. Langsung ya, Mas Ya, Ari. langsung. Ya, terima kasih Mas Bintang. Ini wartawan senior yang sekarang memilih gantung sepatu menjadi dosen. Uh, Ya, menarik ini sebetulnya model-model liputan kolaborasi atau jaringan, bukan antar media, tapi antara media dengan NGO atau masyarakat sipil. Ini model yang saya kira juga sudah berkembang 3-4 tahun terakhir. Kita di Tempo sendiri pernah liputan kolaborasi dengan Greenpeace, dengan Auriga Nusantara, dengan apa namanya beberapa NGO lingkungan, Walhi, Jatam, juga dengan teman-teman di NGO HAM ya, misalnya YLBHI atau Amnesty, juga di NGO yang anti korupsi ya, misalnya ICW atau Transparansi Internasional. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak tabu dan sangat dimungkinkan, sepanjang saya kira tetap berlaku tadi prinsip-prinsipnya. Apa masalah yang kira-kira perlu dipecahkan dengan, yang bisa dipecahkan dengan kerja bersama. Jadi kalau liputannya sudah bisa selesai dengan liputan sendiri tanpa bekerja sama, ya tidak ada urgensi kan, tidak ada kebutuhan. Tapi kalau misalnya itu apa namanya hanya bisa dikerjakan jika bersama-sama, eh, maka itu menjadi urgent. Contohnya apa? Contoh kasusnya adalah ketika misalnya kita tidak punya data analis. Nah, data analisnya untuk apa namanya, misalnya geomapping kerusakan hutan, atau untuk melihat tren dari penyelundupan bubur kayu gitu ya. Datanya itu dikolek oleh teman-teman CSO, dan mereka juga punya data analis yang
mumpuni, yang capable gitu ya, sehingga kita tinggal order aja gitu. Kita maunya lihat tren ininya dong, coba di iniin atau datanya coba dianalisis dengan cara ini, mereka yang melakukan. Nah, kalau kolaborasinya sudah sedetail itu tentu kalau pekerjaannya sudah sedetail itu tentu perlu namanya harus kolaborasi, karena bukan lagi hubungannya seperti jurnalis dengan narasumber, tapi sudah bekerja bersama-sama. Nah, soal misinya saya kira penting teman-teman di media memang memilih bekerja dengan NGO atau CSO yang paling tidak misinya beririsan gitu. Jadi tidak bertentangan. Kalau bertentangan pasti ya terjadi konflik. Tapi kalau beririsan, sama-sama peduli dengan konservasi, sama-sama meyakini bahwa apa namanya hutan itu terutama hutan di Papua misalnya itu harus diproteksi. Jadi posisi editorial kita paling tidak harus align lah dengan misi dari si CSO itu, karena kalau tidak pasti akan konflik. Nah, setiap media kan punya posisi editorial. Nah, karena itu jadi untuk meminimalisir potensi konflik, karena kalau tidak pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, ketika sudah proses produksi liputan, pas dalam kerangka menjaga kode etik liputan agar tetap dalam koridor jurnalistik dan bukan advokasi, baru kemudian ada pembatasan-pembatasan. Jadi misalnya si CSO tentu tidak terlibat dalam pengolahan bahan menjadi tulisan atau video atau format apapun yang menjadi outcome dari proyek. Jadi tidak ada editing atau editorial guidance gitu. Itu sepenuhnya adalah milik atau menjadi kewenangan dari si editor di redaksi. Itu untuk menjaga agar kredibilitas liputannya juga tetap tinggi, kemudian tidak ada tuduhan-tuduhan ya tentang pelanggaran etik yang terjadi dalam prosesnya. Tapi tetap penting ada alignment soal misi sejak awal. Gitu sih menurut saya. Mungkin Mas Ari ada masukan juga kan sebagai orang yang berpengalaman juga di Eh, kolaborasi. Sementara kita jawab yang ini dulu, ada Abdul Ghafur yang mau bertanya. Silakan, Silakan. Ghafur. Silakan. Siap, terima kasih Bang Wahyu dan Bang Hari. Ini kita Silakan. nggak kelihatan Putus-putus. biasanya Bang ya. Putus-putus. Halo, Ya, Ya. silakan. kamera saya nggak kelihatan Bang ya? Nggak bisa. Tidak Oh memang terlihat. nggak bisa Ya, ya? nggak bisa. Oke. Ya ini pertemuan lanjutan ya setelah saya dari ini Bang, dari Komisi Judisial Kaltim. Kita pernah mengadakan kegiatan di Samarinda tahun 2017 ya, mungkin ini nostalgia gitu ya, perawatan jejaring. Nah, Ya. terima kasih nih ilmunya Bang Hari dan Bang Wahyu. Harapannya kegiatan seperti ini nih rutin untuk merawat jejaring. Nah, Ya. saya juga ingin bertanya, mungkin kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya itu Bang. Kalau saya kan bukan jurnalis ya, apakah juga bisa bergabung dan berkontribusi dalam forum seperti ini gitu, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya juga? Karena saya terus terang tertarik nih, Bang. Dan kegiatan-kegiatan yang di-share itu Bang Hari di grup itu saya mencoba mengikuti semua itu yang bisa saya ikutin, seperti jaga pemilu dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Hari dan Terima Bang Wahyu kasih. atas Terima kasih, ilmunya. Ghafur. Semoga Ya, sehat selalu. ya bisa. Jadi paling tidak untuk program ini, Empowering the Truth, siapa aja bisa kalau punya ide, tapi harus syaratnya ikut paling tidak tiga webinar. Omang kalau ada tambahan? Ya, saya kira peran warga, audiens, pembaca, penonton, pemirsa itu di era digital ini tidak lagi pasif. Dia adalah bagian dari percakapan menemukan kebenaran. Jadi empowering the truth itu, memberdayakan kebenaran itu juga melibatkan audiens. Jurnalis tidak bisa
berdiri sebagai monopoli kebenaran. Jadi dia juga harus berjejaring, beraliansi, berkolaborasi dengan masyarakat, warganya, komunitasnya yang menjadi bagian dari apa yang dia liput dan akan menjadi bagian dari mereka yang merasakan dampak dari liputannya. Jadi saya kira kolaborasi antara redaksi dan komunitas itu juga sesuatu yang kita sangat dorong gitu ya. Saya dan Mas Ari bikin Tempo Witness misalnya, itu upaya untuk memberdayakan komunitas melalui jurnalisme, dan Mas Gafur sebagai apa namanya waktu itu bagian dari jaringan pemantau peradilan ya, termasuk yang pernah mengikuti pelatihan Tempo Witness. Jadi memang konsep dasarnya, prinsipnya adalah bagaimana membangun aliansi antara media dengan komunitas, dengan warga. Baik, Gitu, terima Mas. kasih. Baik, ini ada Ira. Silakan Ira. Di chat juga Ya, ada pertanyaan makasih. tuh, Mas, Ya, di nanti Q&A. gantian di chat. Ini dulu Ya. yang sudah Oke. angkat tangan. Silakan. Makasih Mas Hari, Mas Beli Komang. Pertanyaannya gini Mas, apakah selama ini model kolaborasi itu untuk jurnalis ya itu melulu tentang investigatif gitu? Apakah ada tidak contoh-contoh kolaborasi yang tidak base-nya tidak liputan investigatif? Terus yang kedua, kalau kita ini pertanyaannya agak teknis nih Mas, sorry ya, dan dari awal. Kalau kita mau memulai liputan kolaboratif, apakah memang harus diawali dengan persetujuan dari kantor dulu, atau kita bisa membangun jaringannya dulu, baru kemudian approval-nya dari kantor? Terima kasih. Silakan. Komang. Ya, saya kira tidak hanya investigasi sebetulnya. Ada liputan anak atau liputan kelompok marginal, liputan masyarakat adat, itu juga banyak dilakukan dengan kolaborasi. Intinya adalah ada sebuah problem yang kita yakini solusinya hanya bisa terjadi dengan kolaborasi. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama, maka solusi untuk masalah itu akan bisa kita eksekusi gitu. Itu prinsip dasarnya. Jadi apakah itu liputan investigasi yang sulit kalau sendiri-sendiri atau berisiko terlalu mahal kalau sendiri-sendiri, ayo kita kolaborasi. Liputan masyarakat adat sulit kalau sendiri-sendiri, terlalu jauh, terpencar, sementara kita ada di banyak wilayah yang terpisah-pisah. Bagaimana mendapatkan gambar besarnya dan liputan yang lebih komprehensif, mungkin bisa kolaborasi. Demikian juga liputan-liputan yang lain. Jadi harus mulai dari apa sih problem yang kira-kira ingin kita pecahkan dengan kolaborasi ini. Kalau tidak ketemu problem yang mau dipecahkan, nanti orang tidak punya motivasi atau komitmen yang kuat gitu, karena merasa sendiri juga saya bisa kok. Saya nggak usah kerja sama-sama juga saya bisa kok. Saya nggak usah masuk jaringan ini, nggak usah bikin aliansi ini juga saya bisa sendiri. Nah, makanya harus ketemu dulu tuh problemnya. Nah, kemudian yang kedua, apakah harus support kantor? Saya kira inisiasi awalnya tentu pasti individual ya, individual. Inisiatif awalnya pasti dari si wartawannya sendiri gitu ya. Tapi dalam prosesnya, ketika dia mulai membawa apa namanya gagasannya ke lingkup yang lebih luas, mempresentasikannya ke teman-teman dari media-media lain atau komunitas yang dia ingin ajak kolaborasi, tentu akan lebih baik kalau sudah ada persetujuan dari kantornya. Karena kalau tidak agak riskan gitu. Riskannya nanti buat si kolaborasi itu sendiri. Misalnya Mbak Ira udah jalan nih, udah bikin beberapa gagasan menarik dengan kolaborasi dengan rekan-rekan di kolaborasi dengan mitra-mitra di jaringan. Ternyata kantor menganggap itu tidak ada untungnya untuk kantor. Kemudian dia menugaskan Mbak Ira ke liputan lain atau mengerjakan hal lain. Itu kan jadi ribet tuh. Kasihan jaringannya gitu yang sudah dibangun dengan susah payah. Mendingan kalau sudah kelihatan prospeknya, presentasikan pada kantor dan jelaskan apa benefitnya, apa manfaatnya untuk kantor kita, untuk perusahaan kita, untuk media kita, sehingga media kita secara kelembagaan pun bisa mensupport. Nah, kalaupun bukan kantor atau perusahaan, bisa organisasi, mungkin AJI setempat atau PWI atau apa asosiasi tempat kita bergabung, mungkin mereka bisa support.
Jadi saya kira ini dari pengalaman saya, kelembagaan ini jadi penting gitu, karena dia menyediakan resources yang bisa kita mobilisasi untuk jaringan. Kalau individu terbatas, karena pasti ada banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Tapi kalau kelembagaan akan lebih permanen dan lebih kuat. Mungkin itu. Baik, kita ke Q&A dulu. Ini ada dari Musa Mambrasar. Musa Mambrasar ini koordinator jurnalis warga Manokwari mungkin Wah. Mas ya. Eh, itu di Papua Barat di Manokwari. Pertanyaannya, bagaimana komunitas jurnalis warga Manokwari bisa terlibat dalam program mendorong kelompok rentan dalam hal ini disinformasi? Silakan. Ya, saya kira sangat mungkin teman-teman di Manokwari bergabung di Cek Fakta. Karena di Cek Fakta, cekfakta.com ya, gerakan Cek Fakta yang kita bangun, anggotanya memang tidak cuma media, tapi juga komunitas. Komunitasnya bisa dari sekolah, dari kampus, dari NGO, atau dari kelompok-kelompok warga yang memang satu misi gitu ya. Jadi masuk saja ke cekfakta.com, nanti di situ ada link untuk mengisi form agar bisa menjadi bagian dari jaringan. Nah, apa yang kita harapkan dari jaringan-jaringan non-media di Cek Fakta? Ya tadi itu sosialisasi, memberikan pelatihan bagaimana mengenali hoax dan bagaimana mencari sumber informasi yang terpercaya di digital. Pelatihan-pelatihan itu bisa diberikan, kemudian sebagai trainer yang sudah terlatih, teman-teman di Manokwari bisa membuat pelatihan-pelatihan berikutnya secara berantai. Jadi harapannya ini membuat gerakan Cek Fakta lebih luas dan masif gitu ya. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Farida yang bertanya, karena posisi Farida ini kontributor untuk media asing, dan bagaimana kalau media tempatnya bekerja itu tidak memberi ruang untuk kolaborasi. Ya, dia memberikan contoh bagaimana liputan mereka beresiko gitu. Kalau kolaborasi mungkin akan lebih baik. Silakan. Ya, ya, ya. Ya, saya kira kalau Anda bekerja sebagai wartawan di media asing, mungkin tuntutannya lebih berbeda ya gitu ya. Karena kalau media asing tentu dia mungkin levelnya atau ranahnya global atau regional gitu ya. Jadi mungkin kalau liputan kolaborasi domestik di tingkat nasional atau lokal, mungkin dia merasa tidak terlalu relevan untuk si media asing itu. Gitu. Tapi kalau kita mau melakukannya sebagai bagian dari anggota perhimpunan atau asosiasi wartawan, seperti menjadi bagian dari AJI gitu, saya kira itu dimungkinkan. Jadi meskipun pekerjaannya jurnalis media asing, tapi untuk kolaborasi tertentu yang ingin diinisiasi, Anda pakai topi sebagai anggota AJI atau aktivis AJI, pakai topi AJI-nya ketimbang topi media asingnya gitu. Lagi-lagi urusannya lebih soal institutional support, bagaimana kemudian dukungan kelembagaan bisa kita peroleh. Dan itu saya kira sangat dimungkinkan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Sami Haji Bintang ini. Bagaimana jika status sebagai freelance bisa terlibat? Sebagai freelancer. Iya. Sebagai freelancer apakah bisa terlibat dalam kolaborasi? Bisa lah ya. Bisa sih sebetulnya. Kalau di IRC itu boleh freelancer terlibat, tapi dia harus membawa paling tidak surat rekomendasi dari media yang bersedia memuat karyanya nanti gitu. Jadi misalnya Anda freelancer, saya mau ikut dong liputan bersama tentang human trafficking di Sumatera gitu. Nanti dimuat di mana? Oh, di Kompas. Ya boleh, ikut aja gitu. Oke, maaf tadi pertanyaan Adi. Sekarang yang benar Mas Sami Haji nih. Apa kolaborasi liputan investigatif juga memungkinkan dengan kampus yang memiliki mahasiswa
jurusan jurnalistik atau pers kampus? Nah, ini menarik nih. Saya kira pers kampus akan mengalami masa naik daun kembali nih setelah apa hasil pemilu yang terakhir ini. Saya kira orang akan berharap banyak pada pers mahasiswa dan kepada para mahasiswa yang kemarin juga sudah menunjukkan apa namanya Ya. kegairahan kembali ya untuk menyuarakan apa yang penting. Jadi Persma ini saya kira salah satu potensi untuk kolaborasi, dan Dewan Pers juga sudah membuka ruang selama memang ada media terverifikasi yang mau menaungi ya, karena Persmanya sendiri kan memang tidak termasuk perusahaan pers yang yang bisa diverifikasi oleh Dewan Pers. Tapi sudah dibikinkan aturan main atau dibikinkan pintu masuk, sepanjang Persma itu menginduk kepada sebuah perusahaan pers yang terverifikasi di Dewan Pers, itu bisa kemudian dia terlindungi juga oleh undang-undang pers. Jadi bisa bikin liputan kolaborasi, mungkin tentang isu-isu di kampus, tentang isu-isu yang ada di perguruan tinggi kan juga banyak tuh isu-isu yang menarik yang tidak banyak diketahui publik. Oke, baik. Kita pindah ke yang sudah angkat tangan nih. Ya. Bang Iman Abdurrahman ini. Silakan, Bang. Bang. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Silakan. Iman. Di jaringan Radio Universitas Indonesia. Ya, jaringan dan kolaborasi ini saya kira poin yang menarik ya. Saya bergelut di bidang ini udah lama juga. Tapi memang tantangannya banyak ya. Sebetulnya barangkali kalau kolaborasinya antar media gitu yang sama, mungkin lebih ini ya, lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya berbeda-beda dan lokasinya juga beda, pentingannya juga tiap komunitas beda, itu biasanya sih agak butuh satu memfasilitasinya dengan cari kesamaannya. Tapi barangkali di kesempatan ini saya karena ini bagian dari merayakan kebenaran ya. Ini saya salah satu yang suka nonton bocor alusnya Tempo nih. Ini kan ada kesan ya mengungkap fakta dengan gaya-gaya ngobrol gitu ya, sama kayak di radio gitu. Tapi juga ini. Nah, yang saya heran itu mungkin karena medianya ini ya, teknologi radio udah ditinggalkan. Justru ketika Tempo bikin di YouTube itu menjadi sangat bagus ya, booming ya. Itu barangkali Komang bisa cerita nggak gimana caranya bahwa menjaga bahwa yang diungkapkan itu memang semuanya fakta gitu loh dalam obrolan, tidak tercampur beberapa, kan kadang-kadang ada opini juga ya dari wartawannya atau dari orang yang berbicara gitu. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi tentang tantangan-tantangan membangun kolaborasi, ya saya kira memang tidak mudah. Tadi itu beberapa poin ringkasan itu memang sudah disarikan lah dari teman saya 10 tahun terakhir membangun berbagai kolaborasi, dan rasanya sih prinsip-prinsipnya kurang lebih itu. Jadi manfaatnya harus dirasakan, kemudian tidak boleh ada yang dominan, harus betul-betul setara, kolektif gitu ya. Dirayakan setiap kesuksesan, setiap milestone, keberhasilan dirayakan sederhana aja, tapi diakui, diapresiasi gitu, sehingga ada kebersamaannya kemudian terus tumbuh dan makin dekat. Tapi memang tidak mudah ketika kita terlalu dominan, yang lain mundur. Tapi kalau kita tidak dominan, tidak ada yang maju gitu kan. Makanya dari awal itu perlu mengidentifikasi pemain kuncinya, jadi teman-teman yang kira-kira bisa bersama-sama membangun 2 atau 3 orang gitu ya, sehingga kita bisa berbagi peran. Kalau hanya satu orang memang cenderung itu jadi sentral, itu tidak baik untuk kolaborasinya. Seringkali dia menjadi tumpuan
Kalau dianya kuat sih nggak apa-apa, tapi kalau dia capek, dia kemudian punya urusan lain dan dia pindah kemana, berantakan. Ya. Jadi saya kira itu menarik tadi Mas Iman sharing, memang di lapangan tidak akan mudah. Kedengarannya gampang ketika diceritakan gitu ya, tapi prakteknya memang tidak mudah. Ya, kita beralih ke Irfan Yang dulu nih. Oh ya, tadi yang Nanti bocor halus aku jawab bocor sedikit. halus belum ya? Iya, silakan. Ya, Iya. bocor halus itu editingnya yang harus ketat, Mas Iman. Jadi Ah, sebetulnya kan ngobrolnya panjang tuh 1 jam lebih, tapi kadang-kadang cuma jadi setengah jam karena dipotong-potong. Jadi yang bahaya-bahaya dipotong. Iya. Berarti tetap ada ya, yang bahaya itu tetap diedit lagi ya. Iya, kalau ada opini, ada yang tidak terverifikasi, Iya, iya. dipotong. Ya. Dan teman-teman juga udah diingetin, jadi setiap kali bicara, menurut sumber atau menurut klaim seorang yang saya ajak bicara, yang lain harus menggali gitu. Jadi dua temennya atau yang lainnya, pokoknya lawan bicaranya, nggak boleh iya-iya aja. Tapi di challenge gitu, dikulik, oh yang benar, kapan tuh, gimana ceritanya, kata siapa, cuma satu yang ngomong, siapa lagi yang bilang begitu, dan seterusnya. Jadi di challenge oleh lawannya sehingga terjadi upaya verifikasi sekaligus menjelaskan kepada halayak juga tentang detail informasi yang disampaikan. Ya, baik. Kita ke Irfan dulu, Irfan. Silakan, Irfan. Ya, sorry, mau urunan dan juga diskusi sebetulnya ya. Nah, ini pakarnya ini. Bukan, Silakan. karena kebetulan saya lagi ada di fase itu. Kayak pertanyaan Farida gitu ya, terus pertanyaan siapa yang bisa berkolaborasi sih, kalau saya bukan wartawan gimana gitu kan. Terus aku sebelum itu soal bocor halus menurutku itu menarik ya, sangat-sangat menarik, dan dia light. Saya baru tahu kalau tadi itu ada potongan-potongan editingnya. Saya pikir itu udah run through utuh gitu ya, bahwa itu memang itulah yang diomongkan, tidak ada beep, tidak ada ini, dan sebagainya. Tapi ternyata ada proses yang keras juga ya untuk bisa membatasi itu. Gitu. Mungkin ingin sesuai judulnya ya, bocor halus gitu ya, kayak gitu. Tapi aku pikir teman-teman bisa melanjutkan itu, dan ini menurutku hal yang bagus sekali ya. Itu kan kayak spill gitu ya. Itu kayak kalau di YouTube tuh kayak short gitu ya. Pendek dulu, nanti kalau mau lengkapnya baca Tempo gitu intinya kan. Dan istri juga sangat seneng banget tuh, tiap pagi kalau lagi muncul edisi baru tuh dia dengerin aja di rumah. Jadi saya kira antusiasme yang menonton itu tinggi sekali. Nah, terus kembali ke laptop itu, aku pengen diskusi bahwa aku baca berkali-kali ya bahwa jurnalis itu terikat dengan media gitu. Tapi kalau Bill Kovac bilang itu kita kan mengacu berpihak pada kebenaran dan juga mengutamakan publik gitu ya. Pada saat media kita mengalami hambatan-hambatan gitu ya, dalam hal ini nggak semua bisa tayang, nggak semua bisa dimuat dan sebagainya. Mungkin kan ada model-model media kayak gitu ya di Indonesia masih sangat banyak gitu ya. Itu akhirnya saya pernah memutuskan akhirnya untuk secara pribadi, karena saya menggeluti profesi ini udah lama, saya kira saya harus beyond, lepas dari media itu gitu, mengatasnamakan pribadi sendiri sebagai jurnalis, tapi ingin agar isu yang lagi kita pegang ini kelempar dan muncul ke publik supaya publik tahu. Nah itu kan mungkin bisa didiskusikan soal itu gitu. Ya contoh kasus misalnya kayak beberapa teman yang lagi memproduksi, yang kemarin memproduksi film Dirty Vote gitu kan, itu kan kita teman-teman itu nggak pakai nama media, nggak pakai nama apa gitu, karena kita memikirkan bahwa kalau itu muncul nama media akan sangat berbahaya dan tekanan akan semakin tinggi, jadi muncullah nama-nama pribadi itu. Targetnya cuma satu, supaya orang banyak nonton dan punya perspektif tentang pemilu kemarin termasuk kecurangannya, nah kayak gitu. Nah saya kira itu kali yang saya ingin diskusikan ya, ini terkait dengan jejaring investigasi dan sebagainya, karena kadang-kadang kita mentok sana sini gitu ya. Dulu kalau nggak salah kita pernah ngobrol juga soal bukti kasus Terawan yang dia membatalkan impor obat-obatan gitu ya, pada saat teman-teman HIV banyak yang kekurangan obat dan sebagainya gitu kan. Aku sempat share ke Tempo karena menurutku di CNN waktu itu nggak jalan sama sekali gitu. Dan kebetulan Tempo lagi
melakukan punya bahan yang sama gitu. Jadi kita nambah-nambah sedikit lah buat gitu. Yang penting kan pikiranku waktu itu, yang penting bolanya keluar dan orang bisa melihat dan memain bolakan itu gitu loh, itu kayak gitu. Terus yang soal apa publik ya, itu sangat penting sekarang menurutku, peran publik itu sangat tinggi ya. Dan publik itu bisa berkuasa karena jurnalis itu justru banyak keterbatasan ya, mulai dari tenaga dan sebagainya gitu, tenaga orang, person dan sebagainya, dan nggak banyak media juga yang suka dengan investigasi gitu, bukannya mengharamkan, mungkin karena memang nggak mampu dan mungkin juga karena membatasi diri gitu. Saya kira itu yang bisa saya lempar ya, mungkin bisa Baik, diskusi. Makasih Mas. silakan komentar, Komang. Ya, saya dan Irfan ini sama-sama di Indonesia League awal-awal dulu. Jadi Mas Irfan punya banyak pengalaman juga membangun jaringan, dan memang liputan Tempo tentang impor obat yang dilarang oleh Terawan itu whistleblower-nya Irfan, dibagi bahannya ke Tempo. Sudah boleh disampaikan sekarang ya, Van ya? Ketahuan deh. Insya Allah. Kemudian kita jadi liputan utama. Setelah itu bareng. Ya, saya kira sih ya sharing juga ya, karena kan kenyataannya sebetulnya kolaborasi itu ada yang institusional, ada yang non institusional lah. Yang model-model yang ceritakan Irfan itu yang model-model non institusional. Jadi jejaring, sebetulnya jejaring yang seringkali kita tidak sadar kita punya gitu, tapi ada dan sangat membantu kalau kita punya dan kuat jaringan yang kita punya, jaringan dengan sesama wartawan, jaringan antar media, jaringan media dengan CSO, jaringan media dengan kampus, jaringan media dengan komunitas. Itu kan semua sebetulnya layer-layer networking yang kita punya. Sebagai wartawan, sebagai jurnalis itu krusial sekali, penting sekali. Ya, seringkali untuk hal-hal yang tadi Irfan ceritakan, untuk memastikan sebuah isu yang penting muncul. Meskipun kita tidak lewat media kita, tapi dengan jaringan yang kita punya, akhirnya isu itu bisa jadi percakapan publik. Contoh film Dirty Vote itu juga contoh yang keren banget ya, bagaimana sebuah film yang digarap dengan kolaboratif, tapi yang muncul individu-individu gitu ya, tapi kemudian bisa mengguncang ya, membuka mata banyak orang. Yang ingin saya sampaikan mungkin dalam konteks membangun aliansi atau jaringan yang institusional, yang kelembagaan itu, yang saya kira pengalaman-pengalaman tadi yang saya sharing itu lebih relevan. Jadi support kelembagaan, kemudian aturan main, kemudian kesamaan misi, kesepahaman tentang goals-nya itu jadi relevan ketika kita bicara mau melembagakan kolaborasinya, mau melembagakan kerja bersamanya dalam sebuah project yang agak panjang, kemudian misalnya minta support funding gitu ya, minta dana dari lembaga lain, tentu perlu ada konsep note atau semacam term of reference ya, TOR gitu, yang dituangkan bersama, yang menjadi pegangan dari setiap bagian dari kolaborasi itu. Nah, ketika terjadi pelembagaan jaringan, itulah kemudian penting kita tadi mengulas beberapa faktor. Tapi tentu pilihan kita misalnya, kita nggak mau melembagakan deh, kita tetap mau berjaringan secara non formal tadi, non kelembagaan. Saya kira itu tetap penting. Mungkin trik-triknya agak berbeda sedikit gitu ya, karena mungkin lebih underground, lebih menekankan kepada kedekatan-kedekatan personal. Saya kira karena tetap kuncinya adalah, saya kira, trust. Percaya nggak kita? Baik di pembangunan aliansi formal maupun non formal, kata kuncinya tetap trust. Bagaimana kita bisa percaya pada rekan yang kita ajak kolaborasi. Oke, baik. Kita kembali ke Q&A. Ini siapa ini anonymous attendee ini? Tadi Irfan nggak bisa masuk pakai anonymous. Ini entah siapa. Saya bacakan nanti, tolong namanya ya. Ada tantangan ketika ingin mengajak jurnalis di daerah berkolaborasi. Sering terkendala budget untuk gaji. Mereka yang tak sedikit juga berstatus staf di media lokal tapi upahnya bermasalah. Sehingga kadang bayaran, kadang enggak.
maka tidak hanya mengajukan dana untuk operasional, tapi perlu menyisihkan untuk gaji mereka. Sementara kalau diusulkan dalam budgeting, seringkali ditolak oleh koalisi, termasuk dari funding. Ironisnya, media tempat mereka bekerja tutup mata, padahal potensinya bagus. Bagaimana solusinya ini? Silakan. Ya, mungkin perlu terus terang dari awal Ya. memang bahwa apa yang bersangkutan butuh dialokasikan dalam budget untuk tambahan insentif gitu, upah. Jadi diperlakukan sebagai pekerja lepas. Tapi kita buktikan dengan slip gaji, dengan kontrak bahwa memang gaji yang bersangkutan kurang gitu ya, sehingga ketika diminta terlibat dalam sebuah proyek liputan, dia butuh tambahan. Saya kira kalau ada komunikasi seperti itu bisa dimungkinkan. Yang seringkali membuat hambatan kan ketika tidak transparan. Ya. Bilang gajinya kurang tapi dimintai slip gaji nggak ada dokumennya. Yang gitu kan jadi susah kita membuat proses atau membuat solusi untuk kasus-kasus semacam itu. Oke, mungkin saya bisa share juga pengalaman di Pulitzer Center. Kalau di Pulitzer Center itu memang tidak ada deskripsi uangnya mau dipakai apa saja. Yang ada tapi tidak sampai detail. Yang penting untuk aktivitas liputannya. Antisipasi, jadi biasanya sih pengalaman teman-teman yang ajukan proposal itu ada lebihnya. Tapi seringkali kalau bicara mengenai funding, jangan sampai terjebak tujuan dari mencari funding liputan atau reporting grant itu untuk dapat uang, bukan untuk supaya informasi penting yang diliput ini bisa diterima publik dengan baik ya. Itu salah satu catatan. Baik. Kita lanjut ke yang online lagi. Ini dari Citra Pratiwi. Selamat sore, mau tanya, kalau medianya buletin bulanan, komunitas atau program, apakah possible outreach-nya utamanya ke para peserta dari hasil tular nalar misalnya? Gimana? Silakan. Ya, itu mungkin bisa masuk media komunitas ya Iya. kategorinya. Jadi media komunitas atau media berbasis warga itu bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan sesama media warga, sesama media komunitas. Tapi kalau misalnya ingin reach out dengan media mainstream juga saya kira potensinya ada. Selama kita bisa meyakinkan semua peserta dalam jaringan yang mau kita bangun itu bahwa ada kebutuhan bersama, itu saya kira kuncinya. Kalau media lokal yang lebih established gabung, benefitnya untuk mereka apa? Apakah mereka merasa ada masalah yang sama seperti yang kita ajukan gitu. Nah, tantangannya kan di situ tuh. Ketika ketemu awal tuh, jadi pitching gitu ya, atau bukan pitching istilah. Jadi ketemu terus menjabarkan gagasan gitu ya. Saya punya gagasan bikin kolaborasi tentang ini gitu. Kenapa? Apa yang mau dipecahkan? Apakah masalahnya sama gitu yang saya rasakan dengan yang Anda rasakan? Kalau tidak sama, ya udah jadi nggak jadi tuh koalisinya atau kolaborasinya. Tapi kalau ketemu irisan-irisan itu bisa dipertajam. Oh, saya ada masalah itu, tapi yang saya rasakan bukan itu, tapi ini. Bisa nggak kolaborasi ini memecahkan masalah itu juga? Nah, gitu-gitu. Kemudian mulai dekat, terbangunlah kemudian satu kesepahaman tentang solusinya. Ya, Jadi saya kira jalan aja dulu. Iya, saya mau tambahkan juga, kalau untuk program Empowering the Truth, media komunitas atau sebuah program dengan catatan itu medianya sudah cukup umurnya ya, artinya track record sudah terbit beberapa lama dan ajak. Itu boleh saja. Dan aktivitasnya tidak perlu sebuah liputan, tapi bagaimana empowering the truth untuk kelompok-kelompok yang riskan itu. Bisa juga teman-teman pengelola buletin, komunitas dan lain-lainnya bisa. Ya, itu jawaban dari saya. Makasih. Kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Aloysius Wiratmo. Apakah inisiatif dalam memerangi greenwashing di komunitas bisnis bisa dimasukkan sebagai hal atau aspek dalam empowering the truth?
Silakan. Ya, ini dari tadi saya agak keliru jawabnya karena saya konteksnya soal kolaborasi. Iya, Mungkin ada beberapa teman yang langsung mau nanya iya. tentang projectnya, apa Mm-mm. empowering the truth-nya. Mungkin Mas Hari itu yang lebih Ya, Ah, bisa saja, tapi apakah teman-teman di komunitas bisnis itu kelompok yang rentan? Bandingkan misalnya masyarakat adat, misalnya ya. Rasanya sih komunitas bisnis harusnya, karena mereka punya kapasitas yang baik, harusnya tidak bisa terkena greenwashing. Atau bahkan siapa tahu mereka yang komunitas bisnis itulah yang mempraktekkan greenwashing. Iya loh. Jadi harus melindungi masyarakat adat, masyarakat rentan, ibu-ibu itu dari greenwashing. Nah, bisa seperti itu. Kalau pengajuannya itu dari kelompok komunitas bisnis, bagaimana untuk membantu komunitas-komunitas yang rentan ini dari greenwashing, itu bisa proposal yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya dengan memperkuat memperkuat fakta ini, empowering the truth, memperkuat kebenaran, itu bisa membantu kelompok-kelompok yang rentan ini. Siapa sih yang membuat disinformasi dan misinformasi ini atau greenwashing? Yang membuat greenwashing kan perusahaan-perusahaan yang ingin dilihat sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Bagaimana itu komunitas rentan bisa terlindungi? Saya kira itu jawaban saya terkait dengan konteks empowering the truth. Ini ada lagi pertanyaan dari Anonymous lagi. Ini apakah Anonymous yang sama atau berbeda? Apakah kolaborasi cek fakta ini dilakukan secara setara? Karena sejauh ini yang terlibat hanya beberapa media dan komunitas yang aktif melakukan cek fakta dari yang jumlahnya ratusan dalam cek fakta. Selain itu, dalam beberapa kasus seperti periksa fakta live, debat pilpres, ada klarifikasi atau cek fakta yang berbeda dalam kolaborasi cek fakta. Bagaimana kesepakatan standar cek fakta dan kolaborasi? Selain itu juga dari banyaknya hoax yang beredar di media sosial, kami melihat hasil periksa fakta cenderung seragam isunya. Padahal masih banyak mis atau disinformasi yang tersebar di berbagai media sosial. Silakan. Ya, ya, memang ini tantangan juga ya dalam membangun kolaborasi, Ya. membangun standar yang sama, membangun aturan main yang sama, sehingga ketika terjadi ketidaksepahaman gitu ya, ketidaksepakatan mengenai satu atau dua poin, maka dalam rangka menjaga agar kolaborasinya bisa tetap utuh dan berfungsi, kita kemudian cenderung mencari the lowest common denominator atau hal terendah yang bisa kita sepakati. Selemah-lemahnya iman yang bisa disepakati apa. Jadi itu jadi kelemahan. Dan saya kira tadi beberapa poin yang ditunjukkan itu memang bagian dari ongoing concern yang terus kita coba perbaiki ke depan. Jadi tentang variasi konten yang diperiksa, tentang standar peliputan, tentang apa namanya kesetaraan resources yang digunakan. Tapi saya kira jawaban saya kalau ditanya apakah setara, saya kira kesetaraan itu tidak berarti semua melakukan hal yang sama. Kalau saya sanggupnya 100 karena resources saya 1000, sementara yang lain sanggupnya 10 karena resourcesnya 100, saya kira tetap setara. Meskipun yang satu 10, yang satu 100. Karena berangkatnya dari titik yang berbeda. Gitu saya kira. Oke, baik. Ada lagi dari yang online Q&A dari Adi Syafitrah. Perkenalkan saya Adi Syafitrah. Pertanyaan saya, bagaimana kekuatan hukum artikel-artikel periksa fakta yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemeriksa fakta non-media, seperti organisasi ataupun lembaga pemeriksa fakta bagian pemerintah? Silakan. Ya, Mas Adi Syafitrah ini salah satu penggiat cekfakta.com juga nih, dari Mavindo.
Kalau ditanya absah tidaknya ya punya kekuatan hukum atau tidak gitu ya, artikel cek fakta yang diproduksi oleh pemerintah, saya kira tidak gitu, karena itu kan diproduksi tanpa standar jurnalistik. Jadi bukan konten cek fakta atau periksa fakta yang dibuat dengan mengacu pada metode jurnalistik dan kode etik jurnalistik, tapi lebih merupakan klarifikasi dari pemerintah. Jadi misalnya ada isu korupsi di Kementerian Investasi gitu yang tulis Tempo. Kemudian ada lembaga pemerintah yang mengatakan, oh itu hoax, yang benar ini. Ya itu kan klarifikasi namanya. Itu bukan periksa fakta. Kalau periksa fakta kan ada tahapannya, ada prosedurnya, ada sumber-sumber yang harus digunakan, sumber-sumber, ada kriterianya juga untuk sumber yang digunakan. Jadi ya saya kira ini bagian dari pekerjaan gerakan cek fakta untuk mensosialisasi dan mengedukasi publik, membuat teman-teman di publik paham perbedaan dan standar verifikasi untuk cek fakta. Jadi jangan karena sudah dilabel cek fakta terus dianggap sebagai sama standar verifikasinya. Padahal sangat-sangat berbeda. Ya. Begitu. Oke, baik. Ini masih Q&A dari Uda Nanang ini. Bukan jurnalis ya, bukan jurnalis. Memberdayakan kebenaran di era brutalisme demokrasi seperti saat ini butuh keberanian dan kenekatan ekstra. Kolaborasi jurnalisme advokasi membutuhkan apa saja untuk bisa terus menyuarakan kebenaran? Itu pertanyaan. Karena suara minoritas hampir selalu kalah dan penyuaranya rentan jadi korban. Bisa jadi korban penguasa, bisa juga korban dari media korporasi tempat mereka menyuarakan kebenaran bekerja. Silakan. Ini berat pertanyaan. Berat. Berat. Jadi saya kira perspektif saya gini aja. Jadi menurut saya selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan. Yang penting kita harus cerdas. Jadi kita harus kreatif, kita harus bisa berinovasi. Karena di digital ini kan pemainnya banyak gitu. Jadi digitalisasi itu membuat tidak ada monopoli sumber informasi. Itu satu hal yang dibawa oleh digitalisasi. Ada demokratisasi sumber informasi, ada desentralisasi sumber informasi. Tapi kita butuh kapasitas untuk menguasai teknologi itu. Kalau kita tidak punya kapasitas, kita cuma memanfaatkan platform yang ada, ya kita jadi rawan tuh secara legal, kita bisa kena ITE, secara security, physical security, digital security kita juga bisa dihack, bisa diancam, bisa di-doxing dan seterusnya. Maka kita untuk melakukan tugas mulia menyebarkan kebenaran ini perlu dilengkapi dengan pemahaman dan kapasitas untuk bisa menyiasati berbagai tantangan itu. Kira-kira begitu deh. Oke, baik. Ini habis pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Habis pertanyaan. Habis sudah nih. Wah. Sempat juga ini habis. Oke. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang bertanya. Saya ulangi lagi. Program ini diselenggarakan oleh International Center for Journalists yang memberi kesempatan untuk siapapun sesungguhnya, ya. Tapi dalam konteks komunitas, bisa itu konten kreator juga boleh, jurnalis terutama memang targetnya jurnalis, bagaimana membantu empowering the truth, supaya kebenaran itulah yang dikonsumsi oleh kelompok-kelompok yang rentan terkena hoax, terkena disinformasi, terutama disinformasi. Memang kita sudah lewat pemilu, tapi hoaxnya tidak berhenti. Setelah pemilu masih terus berlangsung. Ya, jadi silakan minimal mengikuti 3 kali webinar, 3 webinar. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa full webinar, sehingga nanti bisa mengajukan proposal untuk meminta dana. Proposal programnya apa? Program itu tidak harus liputan, tapi bagaimana aktivitas-aktivitas memperkuat komunitas-komunitas rentan itu supaya tidak terkena
disinformasi, misinformasi. Ini ada lagi pertanyaan online dari Abdul Ghafur. Izin bertanya, Bang, apakah bisa dibuat program lanjutan dan continue agar forum-forum seperti Tempo Witness tidak mati suri? Nah, Tempo Witness nggak mati suri loh. Iya, iya. Saya kira tidak mati suri. Ya. Cuma dia bergeser fokusnya kemarin di teman-teman pemantau peradilan, kemudian bergeser ke masyarakat adat, sekarang bergeser ke media lokal gitu ya. Jadi cuma memang teman-teman yang sudah di training memang perlu nih membangun komunitasnya, membangun rutinitas forum untuk ketemu, memanfaatkan jaringan yang sudah terbentuk. Jadi mungkin momentum ini, programnya ICFJ ini mungkin bisa jadi awal baru nih untuk teman-teman yang sudah pernah dilatih. Karena kalau kita lihat 4 seri ini kan memberikan hints ya, memberikan petunjuk sebetulnya program macam apa yang diharapkan diusulkan oleh teman-teman. Jadi kolaboratif sifatnya tidak hanya 1-2 pihak, tapi merangkul berbagai kelompok. Kemudian nanti juga harus menjangkau kelompok rentan, kemudian juga menjangkau mereka yang tidak punya akses kepada sumber-sumber informasi. Kemudian menggunakan teknologi, kalau bisa AI misalnya, ya, bagaimana menggunakan AI untuk memperkuat kebenaran, bukan AI sebagai sumber hoax. Jadi mungkin kolaborasi dengan programmer, developer itu juga penting. Jadi mungkin programnya tidak semata-mata pemberdayaan, training, workshop, tapi juga menciptakan tools, membuat tools baru, membuat aplikasi dengan teknologi yang ada supaya kebenaran kemudian bisa diberdayakan lebih kuat lagi. Saya kira banyak ide lah dari diskusi-diskusi kita nanti. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Zulfa Amira Zaid. Mas, apakah yang sudah pernah mendapatkan grant tahun ini dari ICFJ juga bisa mengajukan untuk program ini? Kalau masih sama programnya, Empowering the Truth juga, karena programnya ini banyak tahapannya. Saya pernah ikut juga webinar yang berbahasa Inggris untuk aktivitas seperti ini dari ICFJ. Dan kemungkinan akan sulit, pasti akan diutamakan yang belum pernah dapat. Nah, jadi idenya, kalau Zulfa punya ide, kasihlah ke kawan sekomunitas. Biarlah dia yang mengajukannya. Zulfa bisa membantu, sudah tentu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini ada lagi dari Musa Mambrasar. Apakah program penguatan kapasitas komunitas jurnalis bisa? Oke. Rasanya sih bisa, ya. Bisa, karena banyak juga jurnalis yang tidak kritis dan bisa terjebak memberitakan informasi-informasi yang tidak benar. Bukan empowering the truth, malah empowering the hoax nanti. Seperti itu. Komang, kalau ada tambahan silakan. Iya, saya kira sangat bisa membangun kreativitas ya, inovasi. Saya kira mungkin beberapa ide yang sudah muncul bisa diendapkan dulu, kemudian nanti disampaikan lagi di sesi berikutnya, karena akan ada aspek yang lain dari diskusi kita. Kan sekarang aspek yang kita sentuh soal kolaborasi. Di diskusi berikutnya kita bicara tentang bagaimana menyentuh kelompok rentan, kelompok yang selama ini belum tersentuh, dan seterusnya. Jadi saya kira dalam setiap seri itu diharapkan ada pengayaan gagasan, pengayaan ide, sehingga nanti setelah 4 seri dapat tuh semua yang bisa tools yang bisa diharapkan bisa memperkuat proposal teman-teman. Oke, ini Farida bertanya lagi. Jadi di era kini jurnalis bekerja lebih berat. Jurnalis asing dituntut algoritma, tapi saat di-share kita dimaki-maki netizen. Bahkan tantangan lain ketika bicara kritis menghadapi scourging dari media. Bagaimana solusinya ya? Saya juga nggak sanggup dimaki-maki oleh pembaca. Laporan saya dalam bahasa Inggris, tapi sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan komentar.
Ya, ya ini salah satu residu dari kebebasan Hmm. berekspresi di sosial media. Seringkali muncul troll atau online bullying gitu ya, yang seharusnya melanggar pedoman Hmm. pengguna, pedoman perilaku pengguna di platform. Cuma Ya. kan seringkali terlambat itu terdetek oleh si pengelola platform sehingga sudah kadung terjadi. Itu kenapa gerakan-gerakan anti bullying, anti doxing kan juga memang harus diinisiasi dari pengguna juga. Kita Ya. tidak bisa hanya menjadi pengguna pasif berharap platform yang menjadi polisi, ya kita juga harus bersama-sama menginisiasi, menyosialisasi juga aturan-aturan berkomunikasi yang baik di sosial media. Ya. Kalau saran saya ke Farida ya, untuk liputan-liputan yang sensitif, ini pernah terjadi juga di Tempo. Akhirnya kita putuskan tidak pakai byline untuk liputan-liputan yang berpotensi memancing keributan gitu ya. Dan seringkali kan keributannya tidak konstruktif. Kalau keributan diskusi enggak apa-apa, kritik nggak apa-apa. Tapi kalau udah caci maki, doxing, bullying itu kan berpengaruh pada kesehatan mental, pada mental health dari wartawan. Jadi saya kira sebaiknya dihindari. Kalau memang bisa diminta tidak ada byline, atau kalau memang cenderung punya resiko rentan gitu ya terhadap kondisi semacam itu, ya nggak usah punya akun sosial media, Pak Farida. Kita hindari tempat-tempat yang toksik gitu, jangan merusak kesehatan mental kita sendiri. Iya, betul. Oke, ini ada lagi dari Anonymous. Siapa ini Anonymous? Silakan. Kalau mau langsung bertanya, bicara, boleh loh. Saya bacakan ya. Ya. Apakah dukungan pendanaan program dapat diterima oleh konten kreator dan komunitas yang belum berbadan hukum? Saya kira boleh. Bisa. Yang penting proposalnya apa, aktivitasnya, dan siapa kelompok beresiko tinggi yang menjadi target sasaran program proposalnya ya. Jadi bisa. Ya. Oke, kita masih ada waktu loh ini, masih ada 20-an menit lagi. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin penekanannya pada inovasi juga itu ya. Iya, betul. Betul, Ya, inovasi. 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 Ini Bang Iman ini lagi mau tanya, silakan Bang, silakan. Oke, makasih Mas Hari. Beli Komang. Sebetulnya ini tentang materinya ya, itu kan ada beberapa materi serial ya, tiap hari Kamis selama bulan Maret ini. Betul. Nah, tapi ada hal yang saya kira kan dalam situasi media Indonesia di Indonesia ya situasinya, kalau lihat peta kepemilikan media di Indonesia kan begitu-begitu aja ya, dan semuanya terafiliasi ke partai, kecuali barangkali Tempo sama Kompas, saya nggak tahu ya, media asing ya, tapi kayak CNN kayaknya juga ke Trans gitu ya. Nah, apakah ada gitu pembacaan ini sehingga nanti ketika tadi kan isu-isunya mau menceritakan kebenaran itu, kalau misalnya yang dikonsumsinya dari media-media yang punya orientasi tertentu ya, pasti akan berbeda walaupun itu fakta. Tujuannya kan lain. Nah, ini hal yang saya kira barangkali di sini posisinya di literasi ya, literasi terhadap memperkuat literasi pembaca atau penonton gitu terhadap satu isu tertentu yang ditayangkan oleh media tertentu. Nah, itu di mana ya ininya, porsi materinya ya? Ya, itu yang ditunggu. Apa idenya dari Bang Iman ini? Bagaimana mengatasi hal yang seperti itu? Itu ditunggu ya. Ini kan ada 4 webinar. Yang pertama hari ini membangun jejaring dan aliansi. Kemudian minggu depan menjangkau audiens yang sulit dijangkau. Itu mereka juga beresiko karena mereka tidak mendapatkan truth yang betul-betul dibutuhkan oleh mereka. Kemudian tanggal 21 itu meningkatkan kepercayaan audiens. Bagaimana meningkatkan kepercayaan audiens terkait dengan kalau teman-teman bagian dari media dan kemudian dikonsumsi oleh audiensnya, bagaimana supaya audiensnya percaya? Jangan-jangan tidak percaya. Teman-teman saya, misalnya ambil contoh, teman-teman saya
SMA dulu itu nggak percaya sama Tempo, mohon maaf. Ya normal, artinya karena mungkin mereka bukan konsumennya Tempo, bukan audiensnya Tempo. Baca juga enggak, langganan enggak, bagaimana bisa mau percaya kan? Jadi silakan, disinilah kuncinya bagaimana gagasan, ide, proposal yang bisa mengatasi berbagai macam hambatan mendapatkan kebenaran itu. Ya, nah, yang terakhir tanggal 28 itu bagaimana memanfaatkan artificial intelligence. Ya, kali Ya. Komang ada tambahan, silakan. Ya, kalau bagian literasi publik mengenai akuntabilitas newsroom gitu ya. Saya kira itu bisa masuk di serial ketiga nanti soal trust itu. Trust. Bagaimana membangun trust, menciptakan inovasi-inovasi untuk menebalkan kepercayaan publik ya. Dan kalau misalnya Anda bekerja di sebuah media yang pemilikan sahamnya dari pengusaha tertentu yang punya kedekatan politik, misalnya apa yang bisa dilakukan untuk memastikan atau meyakinkan pembaca atau penonton bahwa konten-konten di media kita tetap mengedepankan akurasi, fakta, kepentingan publik meskipun status kepemilikannya mungkin bermasalah atau dicurigai gitu ya. Saya kira nanti itu jadi diskusi yang menarik tuh di bagian itu. Oke, ini dari Musa Mambrasar nih, semangat ini. Usul bikin grup WA. Oke, nanti saya buatkan grup WA peserta, karena itu akan lebih memudahkan koordinasi. Karena nanti kalau proposalnya diterima, itu akan ada mentoring, membantu untuk menajamkan proposal dan eksekusinya terutama. Akan ada bantuan seperti itu. Nanti saya share nomor WA saya di chat ya. Tolong dicatat, nanti kirim WA ke saya, nanti saya masukkan ke grup yang saya buat. Jadi di WA ke saya itu nama dan kemudian komunitasnya atau profesinya, freelance jurnalis kah, konten kreator kah, atau komunitas adat atau komunitas apapun. Ya, nanti sebentar saya akan share. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada? Betul nih, nggak ada nih. Aduh, kita masih ada waktu loh. Ayo. Mungkin Gimana? tadi komen sedikit yang Boleh, tadi silakan. agak lupa, ada Irfan sempat komen tentang bocor alus ya. Iya, silakan. Setelah Mas Iman kan Irfan juga komen. Saya kira memang formatnya terus berkembang. Jadi awalnya itu di loss memang tidak ada terlalu banyak editing Mas Irfan. Jadi tapi setelah muncul beberapa gugatan dilaporkan ke Dewan Pers, kemudian mulai kita ketatkan karena kita kan tidak mau juga dituduh menyebarkan hoax atau dituduh menyiarkan kabar yang belum terverifikasi. Jadi kita coba carilah formula. Jadi kita sambil belajar ini sebetulnya. Karena saya ingat di awal-awal Tempo bikin video di YouTube, itu Irfan yang paling rajin kasih komen. Kurang ini nih, kurang pencahayaannya, kurang bagus. Ampun. Jadi kita masih terus belajar lah supaya lebih baik lagi produk bocor alus. Dan setelah ini juga akan ada IP-IP baru yang sejenis. Jadi nanti liputan-liputan Tempo yang lain juga akan dibuatkan podcastnya. Satu lagi dari Farida lagi nih. Aduh, semangat Farida. Ada Pak Heri juga tuh, angkat tangan. Oh ya, Farida dulu sebentar ini ya. Ya. Gimana jurnalis hadapi isu sensitif? Sekarang kan sedikit-sedikit berita di take down. Aduh, mengerikan. Gawat. Sedikit di take down. Bahkan ada media yang hilang semua kontennya itu waktu pemilu kemarin di Kalimantan. Satu redaksi dipecat karena liputannya di take down. Saya kira memang
kita temanya ya itu gitu. Temanya Hmm. pada serial ini memang itu, bagaimana melindungi kebenaran, bagaimana memberdayakan kebenaran Ya. di tengah berbagai tantangan semacam Hmm. itu. Censorship, self-censorship, restriksi, otoritas hukum yang makin brutal, tadi istilahnya udah Nanang, di tengah brutal, situasi yang brutal ini bagaimana bisa tetap menyelamatkan kebenaran. Saya kira itulah tema diskusi-diskusi kita di 4 seri ini, dan kelihatan memang arahnya kan arah jawaban yang mungkin mau dipancing adalah ya pertama ya kolaborasi, Ya, kedua inovasi dengan audience engagement, bagaimana ya. mendekati audiens, melayani audiens yang spesifik dengan membangun trust, kemudian berinovasi dengan teknologi AI. Saya kira itu potensi-potensi jawaban untuk pertanyaan Farida, yang tentu juga pertanyaan yang ada di benak kita semua, dan tentu jawabannya tentu tidak tunggal dan tentu tidak akan sama, tidak akan seragam, karena setiap kasus akan butuh solusi yang berbeda. Ini ada yang 2 orang angkat tangan lagi. Bang Heri Bertus Sunu dulu nih, silakan Bang. Oke, dengar suara saya? Ya, bisa, silakan. Jadi saya seorang dosen dari universitas yang baru didirikan sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi sudah membuka program broadcast, kemudian mahasiswanya cukup banyak. Apakah bisa kami ikut serta untuk mengajukan proposal yang berkaitan dengan acara yang sedang berlangsung ini? Terima kasih. Ya, makasih. Kalau ikut siapapun boleh, asal register, masih bisa registrasi. Ya, masih ada 3 webinar lagi. Kalau mengajukan proposal, saya kira ajukan proposalnya. Siapa tahu proposalnya relevan dan bisa didanai. Siapapun yang memang punya gagasan dan menjangkau kelompok rentan terkait dengan bagaimana empowering the truth ini. Saya kira itu jawaban dari program ini ya. Nah ini udah Nanang ini, ayo silakan udah Nanang langsung. Mangga, silakan. Oke, ini dia. Terima kasih Pak Hari, B. Komang, dan kawan-kawan semuanya. Ini lagi bertarung suara dengan suara hujan nih. Semoga jelas ya. Jelas, jelas. Iya, oke. Selamat sore semuanya. Saya kepikiran gini, kerja-kerja kolaborasi seperti ini kan dulu dengan Bli Komang dan Pak Hari kan pernah kita kerjakan di Tempo SMS ya. Ya. Namanya masih Tempo SMS, dan kita udah keliling untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman komunitas KPK KY waktu itu. Dan kemudian tadi saya jadi terpancing bertanya karena ada yang bilang kok Tempo Ignes mati suri gitu ya. Nah, jadi pancingan itu membuat saya berpikir gini, keberlanjutan dari program-program atau proyek-proyek jurnalisme warga atau jurnalisme advokasi seperti ini seringkali terkendala bukan hanya karena isunya yang ingin disampaikan itu begitu sengkarut di kepala kita nggak tahu lagi mau menyuarakan kebenaran yang mana lagi gitu. Sehingga kita bingung memprioritaskan mana. Sebagai contoh misalnya Indonesia League hari ini udah nggak tahu lagi menyuarakan apa, kemudian banyak proyek-proyek muncul ya, kayak proyek Mutatuli, segala macam hal yang kemudian menjadi tools bagi orang-orang yang tidak punya media. Bahkan yang punya media pun ngap, karena yang punya modal besar pun ngap-ngapan sekarang untuk mencari berita-berita yang benar-benar menyuarakan kebenaran. Nah, tentu saya ingin bertanya ya, sekaligus merefleksikan kepada kita semua, kendala perjuangan di narasi-narasi kebenaran ini seringkali terkendala ya, mungkin soal biaya, soal sustainability dari gerakan itu sendiri. Gimana kita menyikapi dengan proyek seperti ini, Pak Hari dan Bli Komang? Terima kasih. Silakan, Komang. Berat pertanyaan. 2 kali nanya, 2 kali berat.
Iya. Jadi menurut saya sebaiknya memang tidak berbasis pada soal dana itu awalnya, tapi gagasan dulu. Ya. Jadi apa namanya, proposal yang teman-teman ajukan atau apapun ide gagasan untuk memberdayakan kebenaran itu harus berangkat dari memang ada problem yang ingin dia pecahkan. Dan saya kira dengan itu sebetulnya itu akan dengan sendirinya mendatangkan dana. mendatangkan pembiayaan. Karena saya yakin ada banyak lembaga, banyak pihak yang ingin melihat suara-suara kebenaran ini tetap muncul dan kuat gitu ya. Tinggal bagaimana kita kemudian menemukan dan memformulasi sebuah gagasan yang disokong oleh cukup banyak pihak dan kemudian bisa menjadi bagian dari solusi yang kita tawarkan itu. Ya. Saya kira kalau kita berangkat dari situ, rasanya Mas Ari juga udah ngingetin kan, ketika bikin proposal itu jangan motifnya nyari duit, tapi bikin proposal itu motifnya adalah mewujudkan apa yang diimpikan atau menjadi tujuan dari teman-teman. Ya. Sehingga ketika proposal itu tidak disetujui pun dia masih bisa dicarikan sumber lain gitu. Sepanjang kita memang meyakini memang ada problem ini yang harus kita pecahkan. Tinggal kita evaluasi, oh kemarin ditolak karena apa? Oh, karena mungkin dianggap skupnya terlalu kecil. Ya udah kita cari pendanaan yang memang menyasar pada skala yang kita bikin itu gitu. Jadi kalau saya kira saya optimis di situ udah kadang bahwa pembiayaan itu bukan masalah. Tapi yang penting gagasannya dulu dan ada orang-orang yang memang meyakini gagasan. Dan Tempo Witness tidak mati, Pak, tidak mati suri. Memang masih lanjut ini. Kita kan fungsinya menciptakan komunitas-komunitas yang berdaya gitu. Komunitas pemantau peradilan setelah kita training dan dia memiliki tools itu, tentu bolanya ada di komunitas itu. Dan sekarang kita menyasar teman-teman di masyarakat adat, teman-teman di masyarakat di kelompok marginal yang lain, dan itu yang sekarang kita dampingi. Tapi komunitas-komunitas lain yang sudah diberikan alat ini harusnya bisa terus bergerak dengan tools yang kita berikan itu. Nah mungkin perlu memang ditengok sekali-sekali. Nanti kita tengok lah. Ya nanti kita ketemu lagi lah. Itu mungkin kita diskusikan bagaimana mengaktifkan lagi mereka yang sudah terregister di Tempo Witness, karena tetap masih bisa akses dan bisa melapor. Ya, itu catatan, meskipun sudah sekian tahun masih bisa. Waktu kita tinggal 5 menit, saya akan manfaatkan untuk mengingatkan teman-teman yang hari ini ikut, jangan lupa minggu depan tanggal 14 kita ngabuburit, topiknya minggu depan menjangkau audiens yang sulit dijangkau. Itu topik minggu depan. Kemudian tanggal 21 kita akan membahas webinarnya meningkatkan kepercayaan audiens. Narasumbernya masih Bli Komang. Dan yang terakhir tanggal 28, bagaimana memaksimalkan manfaat AI. Narasumbernya itu Pak Abdi Suteja yang banyak bicara di media, diwawancara mengenai hoax, disinformasi, dan segala macam hal-hal terkait dengan dunia digital. Nanti setelah selesai 4 webinar ini dan teman-teman minimal ikut 3 kali, syukur-syukur 4 kali, akan lebih lengkap. Kemudian silakan ajukan proposal. Tadi saya sudah share nomor WA saya. Silakan kirim WA, nama dan lembaga atau organisasi atau profesi teman-teman untuk saya masukkan bikin grup WA. Nanti kita bisa diskusi gagasan-gagasan sebelum menulis proposalnya. Dan setelah itu nanti proposalnya kalau sudah diterima, disetujui dananya, maka akan ada bantuan untuk mentoring, terutama untuk mengeksekusi proposalnya. Baik, dari saya demikian. Terima kasih Bli Komang sudah memberikan perspektif bagaimana sih berkolaborasi yang media dulu itu sangat eksklusif. Tidak ada yang namanya kolaborasi.
Pokoknya ini informasi hanya saya yang punya dan hanya saya yang bisa mempublikasikan. Tapi bukan eranya lagi kita kemudian kerja sendiri-sendiri. Perlu kerja yang kolaboratif, berkolaborasi dengan siapapun. Ya. Ya, ini ada yang mengirim nomor WA di Q&A. Ada baiknya saya kirim lagi chat saya ya. Nomor saya. Mungkin tadi ada yang keluar tidak membaca chat saya. Itu nomor WA saya. Silakan WA ke saya, nama, institusi, organisasi, dan juga apapun yang bisa mengidentifikasikan teman-teman supaya saya bisa masukkan ke grup WhatsApp yang akan saya buat. Saya tidak punya daftar mereka yang registered karena ada saya belum minta karena ada di ICFJ dan mereka masih tidur sekarang. Mungkin ntar malam bisa saya minta, mungkin bisa dibagikan. Berarti saya punya datanya. Tapi paling tidak demikianlah untuk sesi hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak yang keluar masuk, it's okay. Karena memang belum merata keadilan digital ini di Indonesia. Itu juga menjadi persoalan. Jadi jangan bayangkan nanti program proposalnya itu harus di digital juga. Karena banyak yang tidak terjangkau juga informasi. Bagaimana itu juga ide yang bagus, kelompok rentan yang tidak terjangkau informasi, dapatnya dari mungkin anaknya yang merantau atau siapapun yang di obrolan di warung kopi. Baik, terima kasih. Kita sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Hari, Beli Komang. Terima kasih Yo, semua. makasih. Yuk. Terima kasih Mas Ari, Komang. Terima kasih. Kenapa nomor WA-nya tidak Izin live ya. nomor WA-nya kenapa tidak kelihatan ya, Pak? Tidak kelihatan kah? Iya. Mas, aku tinggal dimasukin aja, Mas. Pak Ari, makasih Pak Ari ya. 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 Mas, Bentar. Masa Irfan, nggak nampak ya? Beli Komang semuanya. Izin live ya. Mas, nomor WA belum kelihatan itu, sebut aja. Belum kelihatan. 0811, catat ya. 0811 150 232. Di masa nggak punya nomor gue. Lagi ya, saya ulangi ya, yang belum dapat nomornya. Tadi saya sudah di chat. 0811 150 232. Oke? Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih Mas. Mari, saya tutup.